panitia gue yang bawa tenda pada saat itu udah ngedirin beberapa tenda, tapi nggak full ngedirin tenda yang lain gara-gara dilarang sama orang, yang dimana tenda mereka itu belum naik, belum nyampe ke atas, dan itulah nggak boleh dipakai, lu bayangin. Sedangkan kondisinya pada saat itu lagi hujan, lagi badai, peserta gue udah dingin, termasuk semua panitia juga udah dingin gitu kan. Gue sampai ngegas, gue bilang tuh pada saat itu, gue nggak mau tahu, pasang tendanya. Kalau misalkan ada yang nyolot, itu sempat adu bacot kan. Kalau misalkan ada yang macam-macam, urusan gue. Kalau memang dia berani tuh nyopotin tenda ketika tenda udah gue bangun, urusannya mau gue gelut-gelut dah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pembahasan gua kali ini, gua akan ngebahas tentang 3 kata lucu. Dan buat kalian yang penasaran apa maksudnya, pokoknya kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Oke cuy, kali ini karena memang gue bener masih batuk cuy, dan sorry banget kalau misalkan harus cerita yang sebelumnya kita pending dulu nih guys. Intinya kita skip dulu karena ini beritanya lagi hype banget. Kalian juga pasti ada tuh yang komen, bang bahas tentang yang kejadian kemarin atau yang lagi rame. Kenapa harus dibahas? Karena ini tuh beritanya rame banget cuy, serius, lebih rame daripada gunung meletus. Iya, lebih rame, 11-12 lah waktu sama kayak kejadian Marapi dulu gitu kan. Ini rame banget, bahkan yang kemarin meninggal di gunung itu hal yang biasa, ini rame banget. Bahkan banyak para pendaki senior itu yang nge-up tentang kasus ini atau tentang kejadian ini. Dan buat kalian sekedar info aja nih ya, gue bakal ngasih cuplikan video tentang apa sih yang lagi rame itu. Nih gue bakal kasih lihat videonya. Ada beberapa video, kalian bisa lihat sendiri. Tadi tuh kita udah pasang tenda di sini, terus katanya itu udah dibooking gitu. Terus kita diusir dari udah tenda jadi di sini, pindahlah kita cari di. Terus ada lagi trip yang belum saya sebutkan, di atas building itu ada tempat, dan di atasnya lagi itu ada private trip yang lain. Seperti itu mas. Dan kita kemarin itu sampai ke sana pun nggak langsung kita bikin mas. Nah, kalian udah lihat kan beberapa video itu, dan gue akan menerangkan dulu cuy yang terjadi sama kasus ini. Jadi sekarang tuh nggak ada yang namanya cerita-cerita horor dulu ya. Gue akan ngasih tahu dulu sebenarnya sumber permasalahannya itu apa. Dan jadi sumber permasalahan dari kasus ini yang gue baca, yang gue teliti, jadi gue tidak ngeributin siapa yang salah siapa yang benar ya, tapi yang gue ketahui adalah poin pertama, jadi ada satu orang pendaki atau ada sekumpulan para pendaki. Mereka ini udah duluan di salah satu area camp. Nah, ketika mereka udah sampai di area camp, otomatis kan kita tuh harus mendirikan tenda kan. Nah, si pendaki ini ketika udah lagi ngedirin tenda, itu tuh diusir. Nah, ketika diusir itu ada beberapa oknum yang bilang bahwa area tersebut ini udah di booking sama open trip, dan buat yang mereka udah ngedirin tenda itu dimohon untuk pergi gitu kan, untuk nyari lahan lain. Nah, itulah poin permasalahannya cuy. Terus yang kedua, ada beberapa tenda misal gini, gue punya open trip
karena mungkin open trip gue anggaplah gede gitu kan, karena gue sering naik gunung gitu kan, ke gunung itu terus, atau anggaplah gue sering naik ke gunung gede gitu kan. Nah si tendanya ini nggak diangkat-angkat cuy, atau bisa kayak long weekend kan, bulan-bulan kemarin tuh banyak long weekend ya, kayak Jumat, Sabtu, Minggu, yang seharusnya di Jumat ini orang bisa camp nyaman, gara-gara tenda ini udah berdiri dan nggak ada penghuninya. Nah itu juga yang jadi dipermasalahkan. Terus ada yang tenda, bahkan gua dengar-dengar itu ada yang stay sampai berbulan-bulan, gara-gara ya open trip tersebut sering atau rutin ke gunung itu gitu kan. Nah setelah gue teliti lagi sampai akhirnya, iya gue akan ceritain salah satu kejadian nih. Jadi bener atau enggaknya nanti gue akan bahas. Pokoknya gue akan ceritain. Kalian yang ngikutin gue atau sering ngedengerin cerita gue waktu sebelum-sebelumnya, kalian pasti pernah dengar cerita gue tentang pendakian gue di Gunung Cermai 2022 atau 2023 lah ya. Pada saat itu gue bilang gue itu berantem sama open trip, yang dimana kasusnya sama cuy. Gue lagi bawa tamu, sama gue juga open trip, tapi kondisinya pada saat itu ya kita jalan bareng gitu kan, ngedirin tenda juga bareng. Nah panitia gue yang bawa tenda pada saat itu udah ngedirin beberapa tenda, tapi nggak full ngedirin tenda yang lain gara-gara dilarang sama orang, yang dimana tenda mereka itu belum naik, belum nyampe ke atas, dan itulah nggak boleh dipakai. Lu bayangin, sedangkan kondisinya pada saat itu lagi hujan, lagi badai, peserta gue udah dingin, termasuk semua panitia juga udah dingin gitu kan. Gue sampai ngegas, gue bilang tuh pada saat itu, gue nggak mau tahu, pasang tendanya. Kalau misalkan ada yang nyolot, itu sempat adu bacot kan. Kalau misalkan ada yang macam-macam, urusan gue. Kalau memang dia berani tuh nyobotin tenda ketika tenda udah gue bangun, urusannya mau gue gelut-gelut dah gitu kan. Nah untungnya pada saat itu akamsi atau warga lokalnya itu nggak berani cuy, cuman nengok di tenda doang, lihat. Bahkan si akamsinya udah bilang udah nggak usah dilanjutin ke si orang ini gitu kan, udah nggak usah gitu kan. Tapi si orang ini nyolot. Gue tuh udah kayak mau ngukulin ngepelin tangan dan menampol aja gitu kan. Cuman gue berharap sih ditampol duluan. Kalau ditampol duluan ya otomatis bisa lah nampol balik gitu kan, dan bisa diperkarain gitu. Nah di situ kejadian pertama. Terus beberapa kali di gunung-gunung yang lain. Sebenarnya kejadian ini tuh udah sering banget cuy terjadi di gunung-gunung mana. Mungkin sekarang banyak pendaki, antusiasnya makin banyak, dan kalian juga makin geram lah ya ngelihat kejadian-kejadian seperti ini. Kalian nanya, gue selaku orang yang suka bikin open trip, bang, prosedurnya itu sebenarnya kayak gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau kalian mau booking lahan sebenarnya nggak ada kata seperti itu cuy. Misalkan gue mau naik mandiri, anggaplah gue bukan pelaku open trip. Misalkan gue mau naik nih, gue nyewa porter lokal, gunung manapun ya. Nah ketika gue nyewa porter lokal ini, sudah otomatis tenda, logistik gua itu porter yang bawain. Dan biasanya mereka itu jalan duluan. Nah kalau tugasnya porter itu biasanya ngebangun tenda dan masakin. Nah porter ini yang jalannya cepet ini udah ngedirin tenda. Tapi menurut gua kalau ketika kalian itu tiba-tiba udah ngedirin tenda terus diusir, itu yang paling salah cuy. Tapi kalau kalian open trip ini bareng, terus mereka juga udah duluan, udah ngedirin tenda, ya menurut gue sah-sah aja. Open trip manapun sama kok, tapi kalau sampai diusir, menurut gue itu salah. Dan cara nanganinya gimana? Kalau menurut gue pribadi, cara nanganinya adalah, kalau kalian mengalami kejadian kayak gitu, ada baiknya kalian gimana ya menyikapinya. Satu lawan itu udah pasti secara omongan, tapi jangan ngegas. Kecuali kalau dari pihak lain udah ngegas, ya lu gas balik. Dan kalau memang kalian bingung, sekarang kan udah canggih ngerekam cuy. Sekarang udah direkam itu udah enak. Buat bukti terus lu aduin sama si pihak pengurus gunung, Taman Nasional atau apapun. Dan kalau misalkan si orang ini ngerasa nggak seneng, lu nggak perlu takut. Yang namanya ribut di gunung itu ya mungkin bisa terjadi, tapi cuman adu bacot doang kok. Dan lu nggak perlu takut itu open trip gede, open trip apa, peduli apalah, nggak ini. Selama memang seperti itu kejadiannya ya. Misalkan kalian nyampe bikin tenda terus kalian diusir. Nah itu. Dan gue juga sebenarnya kesel dengan beberapa trip yang dimana gini cuy.
kalian pasti pernah lihat ada sekumpulan tenda, di tengahnya ini kosong, cuman ada bendera doang. Jadi tengahnya ada lahan kosong tapi bendera doang, dan itu nggak optimal. Kalau untuk tempat-tempat yang luas, gua akan kasih tahu ya, kayak Gunung Gede, Surya Kencana, Lawu pun kalau di pos 5 ke atas itu masih oke. Mau kayak gitu. Terus Argopuro nggak jadi masalah. Kalau lahan-lahannya itu luas, itu nggak jadi masalah untuk bikin tenda, tengahnya luas, itu benar-benar nggak apa-apa. Atau mau bikin spot kayak dapur, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau lahan kosong, nggak ada yang tenda dan sebagainya, mau gimana gitu. Itu yang kadang-kadang gue bikin kesel. Tapi kalau misalkan itu terjadi sama gue, alhamdulillahnya ya sejauh ini, ya kejadian gue di Ciremai. Kalau gue ngalamin kejadian yang sama, gue akan berani banget mendirikan tenda di tengah tersebut. Nggak peduli apapun gue mau diomongin, mau diocehin, nggak peduli. Gue bakal bikin tenda di situ. Karena nggak ada lahan lagi, gitu kan. Jadi menurut gue, kalian menyikapinya itu kayak gimana, ya silahkan kalian sikapi sendiri. Tapi gue nggak akan bilang ini benar, ini salah. Tapi yang gue tahu, open trip itu seperti itu cuy. Yang dimana gue misalkan bawa open trip, terus gue sewa porter lokal pada saat itu gitu kan. Bang, tolong dong tendanya naik ke atas duluan, mereka ngedirin tenda duluan. Tapi nggak yang berhari-hari, nggak yang harus sampai ngusir Jogja. Dan biasanya nyari lokasi spot yang dimana memang udah kosong. Makanya itu alasan gue juga kenapa sekarang gue mulai males bawa open trip ke Jawa cuy, atau ke Jawa Tengah gitu kan. Karena gue tahu gunung-gunung itu Sindoro, Sumbing, ini 2 gunung, itu spot area campnya itu dikit. Selamat itu spot area campnya dikit, nggak banyak. Sedangkan kota pendaki itu nggak pernah dibatasi sejauh yang gua tahu ya. Mungkin kalau Merbabu regulasinya udah lumayan cukup bagus juga. Nah, yang salah di sini tuh, atau yang kita harus benahi itu sebenarnya sama-sama, mulai dari kepengurusan gunungnya, entah itu Taman Nasional atau si pemilik base camp gitu kan, yang ngolah dari Simaksi gitu. Terus dari para open tripnya juga, atau masih dikasih kayak jatah open trip nih sekian orang, tapi kayaknya nggak bisa juga. Tapi yang benar itu dibatasi dari pendakiannya, karena sekarang kan pendakiannya itu udah meledak banget cuy, gara-gara nggak ada pembatasan ya. Ya kalian bisa tahu, tiap naik gunung kalian sekarang pasti ngeliat beritanya itu dimacet di jalur trek gitu kan, entah di gunung mana. Tapi yang macet itu kan biasanya weekend doang. Kalau weekday emang nggak pernah macet, weekend doang atau long weekend tuh itu udah pasti macet. Nah, yang kayak gini nih itu sebenarnya harus dibatasi, yang dimana ya gua kemarin terakhir naik Jawa Tengah itu Lawu dengan kondisi long weekend juga. Gua ngeliat untungnya pada saat gua naik itu banyak para pendaki yang nggak bisa mendirikan tenda, dan mereka tuh cuman tidur begini doang cuy di depan tenda orang bahkan. Jadi kayak gue ngerasa kasihan banget nih sama pendaki-pendaki yang kayak begini. Dan itu resiko juga buat kalian gitu kan. Ya jadi sama-sama saling ngebenahin diri aja lah, mulai dari para pendakinya, terus penyelenggara open tripnya, terus bebenah sama dari pihak-pihak yang terkait, mulai dari pengurus base camp dan sebagainya, regulasinya dibenerin lagi. Dan ya seperti itu aja sih. Dan buat kalian nih kalau yang ngalamin kejadian kayak gitu, kalian nggak perlu takut karena speak up. Ya cerita-cerita aja. Bahkan gue pribadi pun ketika misalkan lu sama gue nih naik, lu mau ngomong, lu mau ngoceh-ngoceh, ya terserah gitu. Kalau misalkan ada pelayanan gue yang tidak berkenan, tapi tolong lu harus negur itu secara baik-baik dulu. Kalau secara baik-baik nggak terima, barulah. Karena kan menurut gue juga awalnya sih harusnya baik-baik dulu. Dan gue selalu bilang juga ke panitia-panitia gue, jangan pernah ada kok satu kejadian di mana panitia gue ngomong somprat, atau kayak ada omongan yang tidak bikin enak ke peserta, itu gue omelin habis-habisan. Ada kok kejadiannya waktu di Gunung Gede, ada. Sampai peserta gue itu sampai ngambek, gue pun sampai dikata-katain. Tapi ya udahlah, gue minta maaf. Gue udah minta maaf, gue juga udah ngomelin, dan panitianya pun sampai sekarang itu nggak pernah yang namanya gue pakai lagi cuy, gara-gara nggak punya etika gitu kan. Ya tapi gue mengakui dengan kesalahan. Kalau memang gue salah ya gue minta maaf. Tapi walaupun mungkin nggak terlalu salah-salah banget, ya udah minta maaf aja, nggak perlu ada pembelaan.
Karena kalau udah minta maaf menurut gue udah selesai sih gitu kan. Kayak terakhir gue kejadian di Gede, gue ada salah gitu kan gara-gara bawa trip, sampai ngeluarin duit pribadi dan sebagainya. Ya udah, poinnya aku minta maaf salah, terus gue ganti rugi, udah nggak perlu cangcingcong itu lagi. Ketimbang lu harus A I W E O ribet. Dan emang sekarang dunia pendakian ini lagi heboh banget, lagi gimana ya bilangnya, intinya lagi tidak baik-baik saja lah gitu kan. Makanya gue lagi males banget bawa open trip. Makanya lu kalau mau apa-apa mendingan private trip aja ke gua, nggak usah open trip, ribet. Gue aja sekarang lagi banyak open trip cuy, lagi banyak privat gitu ketimbang open trip. Karena kalau open trip itu harus nyiapin 10 orang, udah gitu saingan open trip di mana-mana, lu harus tenda gini-gini, apalah gue meledak. Kalau bawa private kan cuma 2-3 orang, ya biaya memang lebih mahal. Tapi secara pengawalan lebih aman, jalan lebih santai. Lu area camp mau lu nyampe jam berapa, nggak perlu booking juga, lu udah pasti lu bakalan ke bagian area camp. Percaya sama gue. Yang nggak kebagian itu kan yang memang treknya lama dan sebagainya. Ya intinya untuk kasus ini tuh gimana ya? Ya semoga cepat selesai lah. Dan kita juga nggak perlu, dan banyak banget nih ya dari kalian-kalian ini yang nggak tahu kasusnya cuma ngikut-ngikutan doang. Kalian tuh harus tahu dulu, karena yang gua lihat nih dari beberapa orang booking lahan camp. Kalian tuh harus tahu dulu prosedur open trip itu sebenarnya kayak SOP-nya kayak gimana gitu kan. Jadi yang salah di sini tuh sebenarnya kasusnya seperti apa atau inti dari permasalahannya ini apa. Jadi kalian jangan yang bilangin orang ini salah lagi itu salah, tapi kalian harus baca dulu. Dan kalau gue bilang salah dan benarnya, gue tidak akan berkomentar lah ya. Gue tahu mana yang salah, mana yang enggak, dan poin yang salah, mana yang enggak. Dan kalian pun pasti udah bisa mikirin, oh ternyata ini loh yang salahnya, oh ini loh yang benarnya gitu. Ya tapi balik lagi lah ke kalian, silahkan berbijak dalam bersosial media, silahkan bijak dalam menyikapi, dan apapun beritanya tolong dibaca dulu, tahu dulu kronologi masalah dan permasalahannya itu seperti apa, dan baru kalian bisa berkomentar gitu kan. Ya walaupun ada yang lucu sih, gitulah. Dan mungkin cukup sekian aja kali ya pembahasan kali ini, karena nggak bener guys, bener-bener gue tuh kayak kok ada gitu. Sebenarnya udah lama, cuman ya udahlah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ada yang ngomong, tapi oke lah. Ada orang yang lain ngomong, jadi gue nggak perlu sesumbar biar nggak dioceh-ocehin sama orang gitu kan. Sekarang mau gue cuma nyimak, merhatiin, cuman menanggapi aja gitu kan. Dan mungkin basa-basi busuknya pembahasannya ini cukup sekian Joy, dan sorry banget harus diselang dengan cerita nggak jelas atau cerita random kayak gini, karena lu tahu sendiri tenggorokan gue masih kurang enak gitu kan. Ya semoga kalian bisa memakluminya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau tenggorokan gue udah mulai membaik, nanti durasinya akan kita lamain lagi untuk cerita yang selanjutnya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.